Pimpinan Toyota mengajak seluruh produsen mobil Jepang bersatu menghadapi gempuran mobil listrik asal China. Sebab kalau enggak, benteng dominasi yang mereka bangun selama puluhan tahun bisa runtuh satu persatu. Untuk memahami seberapa serius seruan ini, kita perlu melihat dulu siapa yang menyampaikannya. Toyota jelas bukan perusahaan yang sedang terdesak. Sepanjang 2025, grup Toyota berhasil menjual sekitar 11,3 juta kendaraan dan kembali mempertahankan posisinya sebagai produsen mobil terbesar di dunia untuk tahun ke-6 berturut-turut. Orang yang menyampaikan peringatan ini adalah Koji Sato, mantan CEO Toyota yang sejak April 2026 menjabat sebagai Vice Chairman sekaligus Chief Industry Officer. Di saat yang sama, ia juga memimpin JAMA, Asosiasi Industri Otomotif Jepang yang menaungi Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Subaru, hingga Mitsubishi. Pada Maret lalu, di hadapan para pemasok Toyota, Sato berbicara tanpa basa-basi. Kalau situasinya tidak berubah, menurutnya mereka tidak akan bertahan. Beberapa bulan kemudian, ancaman itu mulai terlihat nyata. Pada Mei 2026, untuk pertama kalinya, 5 grup otomotif asal China, Geely, SAIC, BYD, Chery, dan Leapmotor, berhasil menjual lebih banyak mobil baru di Eropa dibandingkan 6 merek besar Jepang. Total penjualannya sekitar 138.000 unit, sementara merek-merek Jepang hanya mencapai sekitar 130.000 unit. BYD sendiri kini sudah menguasai 2,8% pangsa pasar Eropa, melampaui Ford, Tesla, dan Nissan. Mereka pun tidak lagi menutupi ambisinya. BYD secara terbuka menyatakan ingin mengambil alih posisi Toyota sebagai produsen mobil terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tekanan yang sama kini mulai merambah Asia Tenggara, kawasan yang selama puluhan tahun menjadi salah satu benteng terkuat merek-merek Jepang. Di Bangkok International Motor Show 2026, BYD mencatat jumlah pemesanan terbanyak dan untuk pertama kalinya mengungguli Toyota. Bahkan 7 dari 10 merek dengan pesanan tertinggi di ajang tersebut berasal dari China. Sejumlah laporan industri juga memperkirakan produsen China mampu mengembangkan satu model mobil sekitar 10 hingga 20 bulan lebih cepat dibandingkan banyak produsen global. Mereka didukung jaringan pemasok yang sangat luas dan siklus peluncuran produk yang jauh lebih agresif. Lalu bagaimana respon Toyota? Apakah mereka ingin membuat baterai bersama, software nasional, atau platform mobil listrik yang dipakai semua merek Jepang? Ternyata bukan. Fokus yang dipilih Koji Sato justru terdengar sangat sederhana. Bahkan bagi sebagian orang mungkin terasa sepele. Kabel, baut, komponen pendingin, baja, plastik. Menurut Sato, masalah terbesar justru ada pada kompleksitas yang sudah kelewat besar. Saat ini, pemasok otomotif Jepang harus menangani sekitar 70.000 variasi wiring harness, yaitu jaringan kabel yang menyalurkan listrik dan sinyal ke berbagai bagian mobil. Padahal fungsi dasarnya kan hampir selalu sama. Nah, masalahnya setiap merek, setiap platform, bahkan setiap model memiliki spesifikasi yang berbeda. Akibatnya, pemasok harus membuat desain, tooling, proses pengujian, hingga stok yang berbeda untuk setiap variasi. Semua kerumitan itu menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga engineering dalam jumlah besar. Padahal konsumen hampir tidak pernah tahu seperti apa bentuk kabel yang tersembunyi di balik dashboard mobil mereka. Nah, disinilah muncul gagasan yang disebut Sato sebagai Japan Standard. Idenya sederhana. Komponen-komponen dasar dibuat dengan spesifikasi yang sama, lalu digunakan bersama-sama oleh seluruh produsen Jepang. Artinya, satu jenis komponen bisa diproduksi oleh satu pemasok, kemudian dipakai Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru, maupun Mitsubishi tanpa harus dirancang ulang dari awal untuk setiap merek. Menurut perkiraan Sato, standarisasi wiring harness saja berpotensi meningkatkan produktivitas hingga 10 kali lipat. Biaya dan tenaga engineering yang selama ini habis untuk mengurus ribuan variasi komponen kecil itu nantinya bisa dialihkan ke hal-hal yang benar-benar dirasakan konsumen. Misalnya software, sistem bantuan pengemudi, baterai, atau arsitektur elektronik. Nah, inilah hal-hal yang benar-benar menjadi alasan kenapa seseorang memilih satu mobil dibandingkan mobil lainnya. Latar belakang Koji Sato sendiri membuat gagasan ini terasa semakin berbobot. Ia merupakan lulusan teknik mesin Universitas Waseda dan bergabung dengan Toyota sejak 1992. Karirnya dimulai dengan mengembangkan suspensi Prius generasi awal dan Camry untuk pasar Amerika Utara. Setelah itu, ia memimpin Lexus, kemudian Gazoo Racing, hingga akhirnya menjadi CEO Toyota pada 2023. Karena itu, ketika seseorang dengan latar belakang engineering sedalam itu menyebut puluhan ribu variasi kabel sebagai masalah strategis, pesannya cukup jelas. Kompleksitas yang dulu justru jadi kekuatan mobil Jepang, presisi, efisiensi, dan daya tahan, kini mulai berubah menjadi beban yang memperlambat mereka. Dulu pendekatan seperti itu memang masuk akal. Setiap produsen membangun ekosistem pemasok dan spesifikasinya sendiri karena persaingan berpusat pada siapa yang mampu membuat mesin paling awet. Tapi arena persaingannya kini sudah berubah. Hari ini keunggulan sebuah mobil semakin ditentukan oleh software, baterai, chip, dan seberapa cepat perusahaan menghadirkan fitur-fitur baru.
Satu pun nggak sedang mengajak seluruh produsen Jepang melebur jadi satu perusahaan. Toyota tetap akan bersaing dengan Honda, Honda tetap akan bersaing dengan Nissan. Mereka tetap berkompetisi dalam desain, teknologi, dan juga pengalaman pengguna. Namun untuk kabel di balik dashboard atau baut di dalam bodi mobil, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Kalau satu standar yang sama bisa menekan biaya sekaligus mempercepat produksi, kenapa semuanya harus beda? Pelajaran paling menarik dari seruan mantan CEO Toyota ini adalah bahwa perusahaan tidak harus bersaing di setiap lapisan. Yang jauh lebih penting adalah memahami di mana perbedaan benar-benar menciptakan nilai dan di mana perbedaan yang hanya menambah biaya. Kabel di balik dashboard nggak perlu jadi identitas sebuah merek. Baut di dalam bodi mobil juga tidak harus jadi sumber kebanggaan perusahaan. Inilah bentuk co-opetition yang paling praktis. Berbagi di level fondasi lalu bersaing habis-habisan pada bagian yang benar-benar dirasakan pelanggan. Apakah strategi ini cukup untuk menahan laju produsen China? Belum tentu. Ekspor mobil China masih terus tumbuh agresif ke Eropa, Asia Tenggara, Australia, hingga berbagai pasar berkembang lainnya. Namun satu hal sudah mulai terlihat. Perusahaan-perusahaan Jepang yang selama puluhan tahun menjadi penentu standar industri otomotif dunia, kini mulai mengakui bahwa cara kerja lama belum tentu cocok untuk menghadapi babak persaingan berikutnya. Menurut Anda, apakah seruan pimpinan Toyota ini akan mampu membendung agresivitas produsen mobil China? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.